Salam sepak bola, Bang Tommy. Salam sepak bola, Bung. Selamat datang di Bola Bung Binder dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bicara di sini. Sama-sama Bung Binder. Kehormatan banget nih. Sering biasanya nonton Bung Binder, sekarang bisa diskusi luar biasa. Terima kasih, Bung. Ya, sama-sama Tommy. Oke, teman-teman, saya mengundang Tommy Deski untuk bicara di Bola Bung Binder karena Tommy Deski ini adalah salah satu konten kreator yang saya kagumi karena Tommy Deski di konten-kontennya di channel YouTube-nya yang namanya Tommy Deski sering membuat yang namanya video analisis dari pertandingan-pertandingan sepak bola, bukan saja pertandingan-pertandingan internasional tapi juga pertandingan-pertandingan secara nasional, artinya di dalam negeri ya, bahkan pertandingan-pertandingan timnas Indonesia juga Tommy Deski sering membuat analisanya dan saya beberapa kali memang nonton kontennya dan saya sangat tertarik. Maka itu di episode dari Bincang Bareng Binder kali ini yang sebetulnya saya mengundang Tommy Deski ke studio saya, tapi kebetulan Tommy Deski ini belum di Jakarta. Tapi rencananya akhir bulan ini, Ya. jika Tommy Deski jadi ke Jakarta, maka akan hadir di studio untuk berbicara lebih banyak soal pekerjaan yang dia lakukan bukan saja di YouTube, tapi juga yang saya dengar untuk beberapa klub dan nggak ngerti juga atau mungkin nanti suatu hari untuk timnas Indonesia. Tapi di episode kali ini yang kami akan bahas adalah tentang pertandingan Liga Champions leg kedua babak perempat final antara Madrid versus Arsenal yang memang dari pagi ya sudah ramai di sosmed ya. Nah, Bang Ya, Tommy, betul, Bung. yang saya ingin nanyakan kepada Bang Tommy, apakah Anda menyangka gak sih di leg pertama Arsenal bisa menang dengan skor yang telak? Kalau lihat dari situasi permainan, em, menyangka, Bung. Karena ada beberapa prinsip yang harus kita bahaskan pakai grafis nih, Bung. Biar penonton Oke, Bung Binder silakan. pun semakin mendalam. Ini saya Oke, share, Bung, ya. Ada beberapa grafis yang akan kita uraikan. Boleh, Bung, diterima? oke, Oke. Sudah terlihat, Bung? oke, sudah. Wow, Sudah. Nah, oke. jadi penonton Bung Binder, kali ini kita bahas data yang akan menjawab juga Bung Binder, apa yang akan harus dilakukan Real Madrid di leg kedua. Kan itu nanti salah satu pertanyaan yang akan Bung Binder tanyakan juga. Ya, Nah, kita betul. fokus ke grafis Arsenal Passing Network. Apa artinya dari grafis ini? Grafis ini menunjukkan struktur umpan dari Arsenal terlihat rapi dan terpusat di sektor tengah dan sayap kiri. Padat di sini, padat di tengah dan padat di kiri. Oleh karena itu, kenapa Declan Rice sangat amat menonjol permainannya? Karena arah outlet penyerangan dilakukan oleh Arsenal, sasarannya jelas. Oke, Menebalkan sektor tengah lewat full inverted fullback yang dimainkan oleh Lewis berdampingan dengan Thomas Partey diiringi dengan gerakan dari Declan Rice. Lalu dari posisi Real Madrid, mereka ini penonton Bung Binder terlihat menyebar. Kiri ada umpan, tengah ada umpan, kemudian kanan ada umpan, tetapi tidak terfokus, tidak jelas arah mau kemana bola tersebut, inti mereka mau melakukan penyerangan. Nah, di sini menunjukkan bahwa Real Madrid mengalami kesulitan dalam membangun yang namanya serangan. Lalu dari data XG, expected goal ini, angka harapan gol, peluang-peluang yang diciptakan oleh Arsenal ataupun Real Madrid. Arsenal mendominasi, Real Madrid hanya 0,17. Nanti ada salah satu data yang sangat amat menarik dan itu pun counter strategi yang akan menarik kita tunggu dari Real Madrid. Nah, ini oke. defensive Ini, block yang i- diciptakan. oke. Sorry, ini bisa diperbesar nggak? Ini gambarnya. Oke, sebentar, Bung. Oke, Nah, oke. Nah, ini lebih sudah, mantap. Bung. Oke, ya, bagus, Oke, bagus. Oke, kita masuk ke sini, Bung. Boleh? oke, oke. Boleh, boleh. Ya. Oke, oke. Hmm, Ini grafis Arsenal FC defensive block. Nah, oke. defensive block ini menunjukkan bahwa Arsenal bertahan cukup tinggi di area tengah sampai dengan menuju ke depan. Sedangkan kalau kita bicara Real Madrid ini, mereka lebih bertahan dalam di daerah permainan mereka sendiri. Dan ini salah satu key point penting, Bung Binder. Kalau kita bicara data statistik, yaitu match momentum by XT. Apa itu? Arsenal, Bung Binder, mendominasi sepanjang pertandingan, terutama
setelah 25 menit pertandingan. Oke, Terutama setelah 25 menit pertandingan. Kalau kita oke. korelasikan dengan situasi pertandingan babak pertama ataupun di leg Mm, pertama, Bung Binder, Real mm. Madrid di awal-awal sebenarnya beberapa kali mendapatkan kesempatan, Betul, tetapi klinikalnya nggak dapat. betul. Nah, ketika 20 menit pertandingan setelah di atas lapangan, Arsenal terus Ya, akhirnya mendominasi. ya. Nah, ini pun sebagai jawaban Bung Binder dari data match momentum by XT ini, Real Madrid di leg kedua harus bisa menciptakan sesuatu yang hebat di awal-awal pertandingan ataupun setidaknya 25 menit pertandingan. Oke, oke. Oke, kita lanjut Bung Binder, ah. Ya, ya. Kemudian ini data dari Arsenal FC, progresif pasnya ini umpan yang diberikan ke daerah pertahanan lawan, bukan mutar-mutar di daerah permainan sendiri. Arsenal Oke. melakukan 41 umpan progresif. Mm, Dominasi umpan progresif itu dilakukan oleh Arsenal seperti uraian dari data ini. oke. 46%, Mm, 39%, 15%. mm. Kemudian dari Real Madrid sendiri, progresi pas yang mereka lakukan 30 umpan progresif, namun kurang Oke, tajam. Kurang oke, tajam, pertama itu oke. tadi akibat struktur defensif blok yang diciptakan oleh Arsenal. Betul. Dari tengah ke depan mereka kuat. Jadi Ya, nggak sampai itu bola ke daerah final third, ya, Bung Binder. ya. Jadi korelasi datanya pun membuat umpan progresif dari Real Madrid pun nggak tajam. Iya, Nah, iya. lalu dari zona Arsenal ketika masuk ke Oke. daerah 14 dekat Mm, daerah kotak penalti dari mm, Real Madrid, Arsenal mm. mencapai 40 kali di koridor Wow. half space, kemudian di zona 14 itu 21 kali. Nah, half space ini menjadi salah satu ramuan yang sangat istimewa dilakukan oleh Arteta di leg pertama. Declan Rice Oke, jemput bola, turun dia, oke. kemudian Saka melakukan hal yang sama juga, Iya, atau posisi dari Odegaard yes. mempunyai artikulasi yang hebat juga, betul. Kemudian dari Real Madrid, Mm, mereka hanya masuk 17 kali di zona 14, kemudian hanya 14 kali juga melakukan yang namanya penetrasi ke daerah tersebut. Nah, ini oke. yang momen data-data terakhir dari Mm, turnover ataupun create chance yang dilakukan oleh mm, masing-masing. Data yang dimiliki oleh Arsenal lebih banyak peluang itu dilakukan dari sayap kiri, dalamnya kotak penalti, sedangkan dari Real Madrid itu lebih minim, sangat amat minim. Hanya ada dua zona dilakukan dari kanan luar. Nah, jadi kesimpulan Bung Winder, kalau mm. kita bicara dari apa yang harus dilakukan oleh Real Madrid di leg kedua, tadi sudah kita sebut. Pertama, di 20 menit, 25 menit awal, eh, harus sesuatu yang dahsyat dilakukan Oke. Real Madrid. Seperti Dan apa? itu salah Contoh. satu kunci. Oke, pertama Bung Bindar, kekuatan yang dimiliki oleh Real Madrid itu kemampuan kualitatif. Kualitatif itu kemampuan satu lawan satu. Satu lawan satu lewat apa? Lewat Vinicius Junior. Vinicius Junior, kalau kita lihat beberapa elemen yang ditampilkan di leg pertama, arah serangan dari Real Madrid itu cenderung banyak di posisi Vinicius. Duel satu lawan satu, kemampuan skill individualnya. Ya, Tetapi ketika itu dilakukan nggak begitu klinikal, sekali lagi Bung betul. Bindar. Nah, Betul. ketika Vinicius sudah melakukan gerakan kualitatif. Kalau kita bicara tracking map pergerakan dari Oke, Bellingham, Bellingham oke, di Real Madrid akan sangat amat efektif jika posisinya lebih dekat ke area kotak penalti. oke, Jangan oke, terlalu dalam, oke, jangan terlalu turun. Nah, oke. kemudian jika situasi tersebut sudah dimanfaatkan, ada opsi tambahan lainnya. Kita melakukan yang namanya switch play ke posisi Rodrigo. Rodrigo pun memiliki kemampuan skill individual. Demikian, Bung Binder. Iya, betul. Tapi di leg pertama kan kita tidak melihat peran dari Rodrigo ya. Artinya dia Ya, bermain lebih lebih ke dalam ya. Apakah karena peran ya. dari Rodrigo ini tidak muncul di leg pertama, kemudian Madrid juga sulit memberikan yang namanya ancaman lah ke gawang dari Arsenal? Karena babak pertama itu kalau nggak salah Mbappe dan Bellingham yang mendapatkan peluang. Betul, betul pemirsa. Nah, jadi secara prinsip bertahan, Real Madrid pada saat menghadapi Arsenal itu pakai shape 4-4-2, Bung Binder. Nah, jadi Betul. pada fase build up yang dilakukan oleh Arsenal, Arsenal itu memainkan bola dari kaki ke kaki dengan Iya, maksud ada dua, Bung Binder. Pertama, oke, menarik Rodrigo di sayap kanan untuk terangkat, untuk menekan pemain dari Arsenal pun termasuk Bellingham di posisi sayap kiri saat tanpa bola terangkat itu posisinya ke depan. Nah, tujuannya apa? Ketika Rodrigo terangkat posisinya maka akan ada ruang di belakang Rodrigo. Itulah dimanfaatkan oleh Declan Rice ataupun di posisi Bellingham dimanfaatkan oleh Odegaard. Nah, lalu kenapa Rodrigo tidak menonjol? Pertama, Bung Binder, secara peran dengan formasi yang dimainkan oleh Ancelotti saat itu tidak menunjukkan tidak mengeluarkan akhirnya potensi.
betul. Pertama, Rodrigo harus ditarik-tarik oleh pemain Arsenal, kemudian kedua dia pun harus dituntut bertahan. Jadi fleksibilitas permainan Rodrigo untuk mengeluarkan attackingnya tidak bisa menonjol karena udah terbagi itu fokusnya Bung Binder. Ya, ya. Demikian. Ya, oke. Kalau dari Arsenal kan tadi kamu mengatakan mereka lebih banyak menyerang dari sebelah kiri ya di leg pertama Ya, ya. Ini kita bicara dulu dari leg pertama. Nah, di sana kan eh, fullbacknya Valverde ya. Artinya Valverde itu ditekan terus ya, sehingga dia juga tidak bisa support ya serangan ya, bagi Madrid ya. Padahal kita tahu Valverde juga adalah pemain yang bisa memberikan umpan-umpan terukur lah ke depan. Tapi kan di sebelah kiri itu bukan Saka. Padahal Saka kan yang key player dari Arsenal. Nah, kok betul. artinya Nah, Arsenal tidak banyak menyerang dari Saka? Ini juga sebuah taktik yang saya tidak tidak bisa membaca, tapi Anda bisa membacanya. Artinya Saka ini tidak banyak digunakan mungkin agar tidak terbaca permainannya, tapi dari sebelah kiri itu yang lebih banyak pergerakan. Kalau nggak salah Martinelli itu. oke, oke. Jadi pertama Bung Binder, kalau kita bicara formasi dari Arsenal kan mereka pakai 4 back. Tetapi realitanya pada fase penyerangan yang mereka lakukan berubah strukturnya jadi 3-2-5. 3 back di Oke, belakang, kemudian oke, fullback kiri dia masuk ke tengah oke, bersama Thomas Partey jadi ada dua pemain. Kemudian di ya, sektor depan itu ada 5 pemain pada fase penyerangan dilakukan oleh oke, Arsenal. Nah, jadi ada oke, 5 pemain dibentuk oleh Arsenal menghadapi oke, 4 back dari Real Madrid. Secara oke, jumlah, 4 back dari Real Madrid ini akan kalah. benar, Otomatis benar, posisi dari Declan Rice, Odegaard atau sisi kelebaran sebelah kiri ada Martinelli, di kanan ada iya, Saka, itu akan sering mereka terpapar ruang, iya terpapar betul, ruang. betul. Kenapa mereka terpapar ruang? Sudah Mm, sejak awal tadi Bung Bindar kita awal, ketika build up yang dilakukan oleh Arsenal, mereka mm. memancing Rodrigo Bellingham untuk naik. Untuk Nah, naik, betul ketika betul. Rodrigo Bellingham Mm. naik, maka mereka pun Belakang, supporting bertahannya buruk iya, iya, buruk. Nah, betul. lalu pertanyaan tadi, kenapa posisi sebelah kiri yang sangat amat Mm. menonjol penyerangan yang dilakukan oleh Arsenal? Ini saya ada nampilkan data Bung Bindara, Oke, satu lagi silakan. tentang Ya, arah permainan dari Arsenal yang ini oke. berkorelasi dengan pertanyaan tadi dari Bung Binder. Oke, Mm. ini dia. Oke. Nah, jadi ini ringkasan saja Bung Binder ya. Ini Oke, data dari Declan Rice. diperbesar dikit nih. Mm. Oke, Bung Binder. Mm. Oke. Oke, 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 cukup, cukup, cukup. Oke, cukup. Ah, oke, siap, siap Bung Binder. Nah, ini data dari Declan Rice, Bung Binder. Ini datanya ini meliputi dari 365 hari ke belakang. 365 hari ke belakang oke, sampai titiknya saat menghadapi Real Madrid. Bukan oke, data yang 1 tahun yang lalu, bukan datanya bukan data 2 tahun lalu, tapi data yang terakhir lah terupdate. oke. Nah, jadi overall Bung Binder, ini nggak usah kita bahas satu-satu Iya, elemen Bung iya, iya. Binder ah, jadi Iya, agak iya, iya. panjang nanti. Jadi Iya. kesimpulan Bung Binder, Declan Rice sepanjang 365 hari terakhir ini Mhm. berubah sosok. Berubah sosok yang notabene dia sering disebut sebagai destroyer, cenderung Iya. gelandang bertahan, tetapi dia sekarang ini berubah ataupun bertransformasi menjadi sosok yang sangat amat progresif. Dari memberikan umpan ke depan, progresi, kemudian memiliki kemampuan dari sisi mensirkulasikan bola dan bisa menciptakan yang namanya link koneksi. Nah, dari data ini persentil 94, artinya assist yang dia tunjukkan nilainya Bung Binder dari 365 hari terakhir 94 dan ini sangat amat tinggi. Kemudian elemen-elemen lainnya. Nah, jadi Bung Binder, kenapa posisi sektor sebelah kiri Real Madrid dicecar oleh posisi sebelah kiri cenderung Arsenal lebih dominan melakukan nama penyerangan. Pertama, didukung oleh Declan Rice yang secara profiling data statistik di 365 hari ke belakang lagi on form nih. Lagi naik lah Bung Binder posisinya, Oke, performanya. oke. Kemudian yang kedua, Rodrigo Bung Binder secara defensif tidak cukup baik. Dia sering naik ke Itu betul. atas, akhirnya Iya, terlambat mundur, iya, membuat di posisinya Valverde muncul 2 versus 1. iya, iya, iya. Martinelli, Declan Rice Betul. menghadapi Valverde. Nah, Betul. sedangkan kalau di posisi Saka tadi, Mendy ataupun pemain yang berada di posisi fullback sebelah kiri ada Alaba, Bung Binara. Iya, iya. Ada juga di Alaba situ. juga betul. Alaba dia disupport oleh pemain-pemain Real Madrid yang ada di depan. Demikian, Bung Binar. Hmm. Oke, Arsenal kan berhasil menang 3-0 itu juga kan karena ada dua gol ya, dua gol dari situasi bola mati ya. Nah, Yes. sebetulnya kan tidak mudah dan langka lah, langka bahwa ada pemain mencetak dua gol dari free kick dari posisi yang kurang lebih sama ya. Artinya kan dekat ke kotak penalti dan syutingnya juga ke arah yang sama. Nah, dari tadi yang Anda menjelaskan soal peran Declan Rice,
Saya sepakat juga karena di pertandingan lawan Madrid tersebut Declan Rice bahkan mendapatkan dua peluang untuk mencetak gol. Bahkan dari dalam kotak penalti. Artinya dia memang sangat progresif dan Odegaard yang sebetulnya oke bagus, tapi gak seagresif seperti Declan Rice. Nah itu Declan Rice bisa Betul. mencetak dua gol dari free kick. Kok bisa itu dua kali? Yang pertama oke lah, tapi kedua juga kalau saya melihat sih mungkin jumlah pemain di pagar itu dari Madrid yang kurang. Nah, Anda ada menganalisis itu nggak soal free kick dari Declan Rice? Oke, ada Bung Binder, kita udah bahas juga. Ada beberapa hipotesa yang muncul setelah kita amati. Yang pertama, Bung Binder tadi sepakat seperti Bung Binder sampaikan, pagarnya hanya 4 ya Bung Binder yang Empat dilakukan oleh harusnya Real lima, Madrid. ya Eh, Ya, yang normalnya memang 5 Bung Binder. Nah, lima. kenapa situasi itu mungkin bisa terjadi? Mungkin dilakukan oleh Courtois hanya menginstruksikan 4 pagar. Pertama, secara profiling, Declan Rice tidak punya kasar Bung Binder track record Iya memang iya sebagai algojo dalam iya free iya. kick. Iya. Biasanya Betul Bung betul. Binder tim pelatih kalau misalnya melihat tim yang akan dilawan nggak ada ini pemain algojo yang jago dari sisi free kick, maka Iya nggak akan perlu aware banget dari betul sisi betul. defensif. Nah, seperti Benar. itu Bung Binder. Nah, tetapi ketika ini dilakukan Declan Rice, dia menciptakan 2 gol kan heboh Ya sedunia, Bung. betul betul Karena betul kebiasaan dari Declan Rice nggak seperti itu. betul betul Nah, betul. jadi itu situasi yang tricky juga memang Bung Binder, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di Iya 365 hari ke belakang, memang iya secara intelijensi permainan attacking Declan Rice mengalami peningkatan. iya Dan iya itu ya luput saya pikir Bung Binder, saya mungkin, kemudian banyak pengamat iya juga pasti iya. berpikir kok bisa Betul Declan Rice seperti itu. betul Demikian Bung betul Binder. betul. Oke, kita sudah berbicara tentang leg pertama. Ini leg kedua yang saya bingung nih. Tom, bahwa banyak sekali yang menilai bahwa Real Madrid akan bisa melakukan comeback. Banyak sekali yang yakin juga bahwa akan ada yang namanya remontada, comeback. Nah, kalau saya kan fan dari dua klub ini ya, Arsenal dan Madrid. Jadi bagi saya, yang mau yang lolos Arsenal atau Madrid ya sama saja. Tapi saya berharap Ya. ya kalau bisa pertandingan leg kedua nanti dramatis lah. Mungkin ada dramatisnya, mungkin Madrid unggul dulu 2-0, kemudian 2-1 atau ada dramatis lah, biar seru. Kalau nggak seru kan nggak enak kayak seperti pertandingan Villa lawan PSG tuh. Seru kan? Itu kalau Villa satu gol lagi itu bisa extra time. Nah, tapi kok banyak yang seyakin itu bahwa Madrid bisa comeback. Padahal Madrid ini bukan saja harus mencetak 4 gol untuk lolos dan minimal 3 gol untuk bawa ke extra time, tapi Madrid juga harus menjaga agar tidak kebobolan. Nah, kalau menurut analisis dari anda yang biasa Anda melihat atau menganalisis permainan dari Arsenal pada saat away di Liga Champions, apakah Arsenal akan ekstra defensif di pertandingan leg kedua ini atau seperti apa kira-kira? Berdasarkan analisis yang biasa Anda lakukan dari permainan Arsenal di pertandingan away di UCL. Oke, kalau kita bicara di situasi yang sekarang ini, Bung Binder, ramai diperbincangkan comeback, comeback, comeback. Kita fokus dulu sebelum masuk ke teknis, Bung Binder. Kalau misalnya di posisi sekarang ini, mentalitas sangat amat berperan besar. Sangat amat berperan besar, Bung Binder. Nah, Ya, sepakat. kita bicara Arsenal. Di beberapa edisi terakhir, sebelum kita masuk ke UCL, Bung Binder, di Liga Inggris, mereka kan posisinya kadang terjepit, udah mau juara nih. Ya, ya, Tapi ya. di ujung-ujung Betul. turun. Saya Betul. berpikir salah satu selain teknis, Bung Binder, mental tadi. Mental, mental, Mental untuk mental. bisa Betul. bersaing. Untuk Betul. bisa bersaing. Betul. Kemudian yang kedua, di posisi saat menghadapi Real Madrid ini pun, mental dari pemain Arsenal pun sangat amat ditunggu. Seberapa besar akselerasinya setelah ditempa oleh Arteta di beberapa tahun terakhir lah bersama Arsenal. Kemudian yang ketiga, kenapa Real Madrid dielu-elukan akan bisa comeback? Tadi kembali, mentalitas mereka selain Ya, teknis. Selain ya. teknis, mereka sudah Oke. terbiasa menghadapi tekanan seperti ini Betul, dan ya betul. kita pun harus mengakui Bung Dinder, itu kan Betul. memang apa sejarah yang mereka sering lakukan. Ada, Nggak bisa ada. otomatis plek ketiplek dilakukan saat menghadapi Arsenal juga. Tapi Betul. itulah mentalitas yang sudah mereka Ya, miliki yang betul. membedakan saat menghadapi Arsenal. Dan keempat, Bung Binder, kalau Yes. kita bicara permainan ini, apa yang harus dilakukan Arsenal atau Real Madrid? Real Madrid tetap aja mempertahankan gaya permainan seperti on formnya gaya permainan mereka. Apa Jangan itu? terpancing kalau kita bicara Real Madrid, mereka sangat amat efektif. Pertama, Bung, ketika ada peluang-peluang yang mereka dapatkan. Kemudian yang kedua, jarak antara tadi sudah kita katakan Bellingham dengan pemain dari Real Madrid khususnya di sektor depan jangan terlalu dalam. Malah harus dekat ke daerah kotak penalti. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan nama Vinicius. Kalau kita bicara Arsenal, Bung Binder, dari beberapa pertandingan saat menghadapi apa? Saat menghadapi lawan-lawan di UCL, mereka di 25 menit pertama seperti data yang kita sampaikan tadi Bung Binder, mereka pun hati-hati nih.
Nah, ketika mereka sudah baca situasi, di beberapa periodik menit, mereka pun baru mengambil yang namanya kontrol game, dan itulah yang jadi kata kunci saat Real Madrid menghadapi Arsenal. Apakah di Iya, awal-awal pertandingan, iya, Real iya, Madrid bisa iya, menciptakan sesuatu yang hebat, iya. Bung? Iya, Anda sudah mengatakan 2 sampai 3 kali bahwa Bellingham ini terlalu jauh ya dengan para Ya, pemain lainnya di depan, dan saya juga melihat itu di leg pertama karena Bellingham lebih banyak memberikan umpan daripada bergerak dekat ke kotak betul. penalti pertahanan Arsenal. Nah, apakah dari line up nih, ini kalau kita kan hanya menyampaikan pendapat kita ya, apakah dari line up ini akan ada perubahan nggak sih dari Ancelotti? Karena kalau saya dari analisis saya yang saya katakan bahwa Ancelotti itu sebetulnya terlalu berani memainkan Modric dari awal. Modric ini tidak Hmm. kuat menghadapi tekanan dari Arsenal di tengah dari Rice dan juga dari Partey. Kelihatan banget dia nggak bisa ngasih bola ke depan. Bellingham bermain sebetulnya di kiri tapi masuk ke tengah. Ya, jadi saya melihat Madrid ini punya masalah di tengah. Nah, kalau di leg kedua ini, feeling kamu siapa yang kira-kira Ancelotti akan mainkan di tengah? Dan bisa juga formasinya kali ini kembali ke 4-3-3 karena harus attack, harus Ya, menang Madrid. harus Ya attack. kan? Bukan cuma harus menang, harus mencetak banyak gol. Jadi asumsi saya Betul. ini akan ada 3 pemain nih di tengah nih. Nah, kalau feeling kamu nih berdasarkan track record dari Ancelotti biasa pilih pemain untuk comeback, mungkin Modric masuknya sebagai pemain pengganti. Mungkin ya. Ini kan feeling saya. Kalau menurut Anda? Ya, siap Bung Bindar. Kalau kita bicara formasi, saya sepakat sama Bung Bindar tadi. 4-3-3 opsi yang sangat amat realistis. Apalagi ini kan situasinya Real Madrid mengejar apa yang dimiliki oleh Arsenal. Kemudian yang kedua, kalau di sektor tengah, memang tadi Modric Bung Bindar untuk posisi usianya bermain di high intensitas sepanjang Iya, 90 menit pertandingan ataupun diberi terus-menerus tekanan yang tinggi akan sangat amat sulit bagi dia. Itu tentu akan menggoyangkan juga stabilitas yang dimiliki oleh Real Madrid. Tadi Bung Binder juga bilang, makanya Bellingham agak mundur sedikit kan, agak masuk ke tengah. Itu kan supporting juga terhadap upaya yang dilakukan oleh Modric. Nah, untuk ketiga, eh, harusnya Bung Binder ya, nanti terlepas siapapun lah yang akan diturunkan Real Madrid, harusnya saya sepakat sekali lagi sama Bung Binder, untuk Modric harus di spend waktu lah, nggak bisa diporsir tenaganya, nggak bisa diekspos tenaga terlalu berlebih. Tinggal bagaimana pemetaan daripada iya, Ancelotti itu. iya. Kalau misalnya mau mencadangkan dimasukkan kedua itu pilihan yang baik. Tapi kalau misalnya saya di posisi Ancelotti, Bung Binder di keadaan intensitas Oke, harus menyerang, ini Modric ya oke. baiknya dimasukkan babak kedua. Babak kedua kan, ya kan untuk Ya, menambah betul. ketajaman. Jadi sulit dibaca nanti oleh para pemain Arsenal. Nah, Arsenal ini salah satu yang saya melihat bahwa mereka tanpa striker murni hebat juga. Ya kan masih Ya. bisa mencetak gol, bahkan Merino itu ya pemain yang sekarang mulai berkembang. Kalau Merino ini kan kita Hmm. tahu biasa mainnya di midfield. Nah, untuk leg Betul. kedua ini walaupun sebetulnya Arsenal nggak perlu mengejar gol, yang penting jangan kemasukan cepat Ya. ya, jangan kemasukan di menit-menit awal. Nah, kalau menurut Anda nih, apakah Declan Rice akan bermain lebih ofensif di leg kedua ini? Memang sih mereka kemungkinan Arsenal akan defensif, tapi Rice ini kan lagi bagus performanya. Ya siap Bung Binder. Nah, jadi tadi sudah kita sampaikan data Bung Binder, terjadi transformasi dari Declan Rice sejak Betul, 365 hari. Ketika dia yang biasanya cenderung profilingnya bertahan ataupun betul. destroyer, Ya, ada akselerasi bergerak ke posisi progresif. Bisa sebagai box to box, di flank playmaker. Nah, jadi dengan adanya Declan Rice, Bung Binder, kemampuan dia bertahan oke, ya, kemudian nilai progresifnya pun oke, itu kan bisa menciptakan balance, keseimbangan dari ya. permainan Arsenal. Ketika Arsenal mau menjaga pertahanan defensifnya ada sosok Declan Rice nih. Tapi ketika ada momentum Arsenal mau melakukan transisi ataupun attacking ada sosoknya Declan Rice. Selain kita Oke. berbicara bola-bola mati, Bung ya. Ya, Tapi ya. itulah dia perkembangan pergerakan dari Declan Rice dan tentu harus disoroti juga oleh pemain-pemain Real Madrid, Bung Binder. Oke. Kalau dari Madrid ini kan mereka sangat mengandalkan Vinicius ya. Tapi Ya, apakah betul. kalau Anda melihat dari musim pertama Mbappe, apakah kompak gak sih dia dengan Vinicius kan ya ada beberapa pertandingan memang mereka kolektif ya, tapi ada juga beberapa pertandingan yang nggak kompak. Seperti di leg pertama nggak dekat jarak antara Vinicius juga dengan Mbappe. Vinicius mau individu, Mbappe mendapatkan peluang juga sekali itu nggak bisa mencetak gol. Banyak kesulitan mendapatkan ruang, walaupun di babak pertama agak jelek-jelek amat lah permainan dari Madrid. Nah, Anda melihat nih Hmm. apakah Vinicius dengan Mbappe ini juga menjadi dua sosok kunci untuk bisa melakukan comeback? Karena kalau feeling saya, kekompakan mereka ini sangat penting bagi Madrid. Kalau mereka agak kompak, wah berat mereka ini untuk bisa mencetak banyak gol.
Kalau Arsenal kan kekompakan itu mulai dari belakang, tengah, dan depan. Kalau Madrid itu kan sangat mengandalkan lini depan. Belum lagi Rodrigo yang tiba-tiba akan muncul. Ya, kalau misalnya hal tersebut saya sepakat Bung Bindara di Liga Spanyol acap kali Rodrigo sama Mbappe pun ya egoisnya muncul. Ini finishing saya yang selesaikan sendiri. Vinicius Mbappe pun hal demikian terjadi. Akhirnya kan secara apa yang dimau oleh Real Madrid seutuh dari sisi attacking nggak menonjol, nggak meledak lah daya Iya, serangnya. Kemudian yang kedua Bung Binder, Real Madrid salah satu keunggulannya ya kalau misalnya anak-anak generasi Z lah nggak usah terlalu banyak ball position, nggak usah terlalu banyak tektok tiki taka bla bla bla. Ngandalin individu aja pun udah bisa. Nah, saya sepakat sama Bung Binar tadi. Kalau misalnya Mbappe, Vinicius secara kolektif berdua kasar kayak gitu mau oke. bermain individu itu bisa menjadi senjata yang sangat amat kuat. Tapi Hmm. sayangnya di beberapa pertandingan Real Madrid mereka cenderung bermain individual, Iya. nggak menunjukkan permainan kolektivitas dari sisi individual. Nah, Hmm. artinya di situ memunculkan ya nilai attacking dari Real Madrid pun tidak mencolok. Tapi sekali lagi Bung Binder, ya itulah ketika di level sekarang ini Real Madrid di leg kedua ada sedikit peluang magis dari pemain-pemain depan Real Madrid inilah yang dinanti harus bisa seoptimal mungkin. Oke, Arsenal ini kan dikenal ya sebagai defense-nya yang kuat ya. Tapi di leg pertama tanpa Gabriel, ternyata Kivior bermain baik juga. Ya, walaupun Ya. agak kesulitan dari babak pertama, tapi babak kedua dia bagus sekali ya. Bahkan dia Mm, partnershipnya dengan Saliba nih bagus. Nah, Arsenal ini kan tim yang biasa bermain dengan high tempo ya, high pressing, ya, dan berani bermain terbuka. Tapi kok defense mereka bisa sekuat ini? mm, Apa kalau menurut Anda nih dari hasil analisis Anda yang bisa membuat defense dari Arsenal ini kuat? Bahkan kalau saya tidak salah di Liga Inggris, mereka punya defensive record terbaik loh saat ini di Liga Inggris. Bahkan di betul, Liga Champions di fase Liga itu mereka hanya kemasukan 3 gol. Kalau nggak ya, salah ya. Artinya ini defense-nya kuat, betul. padahal mereka bermain menyerang. Betul. Apa kuncinya? Betul. Nah, kalau kita bicara elemen, Bung Binder, Arsenal kan biasa formasi mereka pakai 4-3-3. Saat bertahan itu strukturnya 4-4-2, Bung Binder. Nah, Oke, ada dua penekanan yang paling serius ditampilkan oleh Arteta. Bagaimana kekuatan defensif langsung dari sektor depan. Nah, ketika oke, gagal dari sektor depan, masuk ke tengah ini pun harus kuat Bung Binder. Makanya dari oke. data yang kita tampilkan di tengah di awal tadi, Iya, Arsenal ini cenderung kekuatan defensifnya itu dari betul, tengah ke betul. depan. Yes, yes, Nah, yes. Benar. ketika dari tengah ke depan ini kuat Bung Binder, maka Ya, empat pemain belakang ini akan terbantu. benar, benar, benar. Akan Betul, di screening mereka betul. secara oke. Nah, ketika di screening secara oke, maka jadilah defensive block yang sangat amat kuat, membuat lawan Iya, pun sulit. Seperti itu situasi Bung Bidar. Itulah dia. Kalau kita korelasikan Bung Bidar dengan pengamatan di atas lapangan dengan iya. data, korelasinya ada tuh, nyambung Ada, deh Bung ada. Bidar. Ada. Terus Anda mendapatkan ini semua data dari mana nih? Apakah Anda yang susun atau gimana? Oke, kalau misalnya data yang biasa yang umum kita sajikan Bung Bindar di media sosial, kita bekerja sama dengan provider yang ada di Rusia Bung Bindar. Oh, Jadi oke, kita oke. beli data statistiknya Bung Bindar, Oke, ya oke. mau data apa yang kita minta tersajikan Oke. ada kira-kira 120 data Bung Bindar. Itu Wow. tersajikan kita tabulasi. Iya, terus kamu membuat suatu hasil analisa yang bisa kamu tampilkan secara grafis dan juga secara digital ya. Karena kadang-kadang kamu kan juga Iya, eh, menampilkan cuplikan pertandingannya kan, bagaimana caranya para pemain itu bisa bergerak. iya Bung. Oke, dengan begitu banyak pertandingan yang sudah Anda analisa dan sekarang di leg kedua Madrid harus bisa mencetak 4 gol, chancesnya seperti apa bagi Madrid? Peluangnya seperti apa untuk Wah, mencetak 4 gol untuk lolos? ya. Wah, wah, wah. Ya, kalau misalnya peluangnya Bung Bindar harapan nih Bung Bindar. Ini kan kita bicara keseruan pertandingan Bung Bindar. Kalau misal harapan saya setidaknya Real Madrid di babak pertama bisa cetak 2 gol. Wow, seru itu. Seru. Nah, apakah memungkinkan kalau misalnya hitung-hitungannya memungkinkan Bung Binder? Kalau dari Oke, amatan saya. Tapi kuncinya Bung Binder, Arsenal ini tadi kalau misalnya di 25 menit pertandingan oke. lawan udah goyang, nggak lagi intensitas terjaga, itu Arsenal senang tuh. Tapi kalau misalnya udah di awal-awal ada satu gol aja, itu agak struktur ataupun defensif dari Arsenal Iya. pun mulai ke-trigger itu dengan gaya permainan dari Real Madrid. Oke, kita tunggu nanti pertandingannya di dini hari nanti ya, Bang Tommy. Oke, kalau prediksi Anda seperti apa? Prediksi saja, salah juga gak masalah. Prediksi Anda Kalau siapa yang lolos nih?
Lolos Oke, saja. kalau yang lolos langsung Bung Binder Arsenal. Oke, oke. Kalau saya sih mau yang lolos Arsenal juga oke, Madrid juga oke, tapi ya kalau bisa kasihlah ke Arteta piala ya kan. Kasihan juga dia. Iya, Sudah berapa tahun dia susun ini tim dan memang Arteta kan baru juara tuh piala yang prestisius tuh Piala FA ya di awal karirnya ya. Sisanya kan bukan piala yang prestisius, Community Shield kalau nggak salah pernah juga dia menang. Tapi jika Arteta bisa bawa ini tim menjadi juara, wah dia bisa membuat sejarah karena dia pelatih yang masih muda dan dia memulai dari minus dan walaupun sejauh ini memang Arteta gagal terus ya menjadi juara Premier League kan kemungkinan juga musim ini kembali runner up ya. Tapi paling tidak Arteta ini pelatih yang jauh lebih baik loh daripada pelatih-pelatih lain di klub-klub lain yang gonta-ganti pelatih. Contohnya seperti Chelsea, Manchester United, betul kan? Ini dua tim kan yang sebenarnya betul, Bung. bisa saja bersaing di atas, tapi kan ternyata mereka berada di luar zona papan atas. Jadi Arteta ini cukup bagus untuk menstabilkan Arsenal. Sama juga seperti pelatih Liverpool yang baru masuk Arne Slot, langsung bisa membawa Liverpool menjadi juara. Tapi kalau Madrid bisa lolos, ya luar biasa lagi. Artinya mereka membuktikan bahwa mereka adalah memang raja dari UCL. Meskipun sulit, tapi Madrid selalu menunjukkan mentalitas mereka di pertandingan-pertandingan yang Betul. sulit seperti ini. Oke, terima kasih banyak, Tommy Deski. Jadi nanti teman-teman saya akan ketemu Tommy Deski pada saat nanti kemungkinan dia akan datang ke Jakarta pada akhir bulan ini, baru nanti bicara di studio lebih enak toh, ya kan? Kalau dari Zoom kita lebih fokus kepada teknis. Oke, thank you Tommy. Good luck. Kita tunggu pertandingan dini hari nanti. Sama-sama, Bung. Makasih, Bung. Oke, thank you.